ya, di dalam suratun Naba, itu pada ayat 1 sampai pada ayat 16. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ini cuma diambil ayat-ayat yang terkait dengan jawahir ya, jawahirul Quran. Itu ayat-ayat tentang pengenalan pada Allah, ma'rifatullah. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, tentang apa mereka saling bertanya. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang amat besar, itu tentang hari kiamat, hari berbangkit. Jadi ketika Rasulullah SAW menyeru para orang-orang musyrikin Makkah kepada tauhid dan kepada mengabarkan juga tentang Allah Ta'ala, tentang hari akhir, maka seolah-olah mereka bertanya-tanya antara mereka sendiri, apa yang dibawa Muhammad ini? Berita apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Maka dikatakan Anin Naba'il Azim. Itu yang mereka pertanyakan itu tentang berita yang agung, yang besar. Sebagian menafsirkan berita besar itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasul SAW. Sebagian lagi menafsirkan Naba'ul Azim itu ya kiamat itu, al-ba'ats. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu orang-orang yang alladzi hum fihi mukhtalifun, itu berita yang mereka sendiri fihi tentang alladzi itu mereka masih mukhtalifun, masih berbeda-beda, berselisih. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Kalla saya'lamun. Ada yang mukmin, ada yang kafir tentang berita itu. Kalau saya alamun, sekali-kali tidak demikian. Saya alamun, mereka nanti akan mengetahuinya mana kebenaran tentang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya alamun, ini akan tersingkap akibat kedustaan mereka nanti itu. Sumakalla saya alamun. Kemudian jangan sekali-kali tidak demikian, yani mereka akan mengetahui kebenaran berita yang dibawa oleh Rasul itu SAW. Itu penguat daripada ancaman. Dan kalau mereka mendustakannya, maka mereka akan tahu. Sebagian menafsirkan ini saya alamun itu kedua-duanya kembali kepada orang kafir. Mereka itu maksudnya orang yang mengingkari berbangkit tadi, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Sebagian lagi menafsirkan saya alamun yang pertama itu orang kafir, saya alamun berikutnya itu kepada orang mukmin. Nah, kemudian untuk membuktikan kebenaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang Allah, maka Allah berfirman dalam ayat-ayat berikutnya tentang alam semesta yang Allah buat, mengajak untuk berpikir. Ini kita sebut yang seharusnya sains Quran itu ya seperti ini. Bukan sekedar gejala alam. Sejak kapan alam itu bertindak sendiri? Alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihad, sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai tiang pancang, sebagai pasak, sehingga tidak berguncang bumi itu kan adanya gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat bagi kalian. Wa ja'alna laila libasa,
Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, ibarat pakaian yang melindungi, tempat berlindung. Waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu sebagai tempat mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 yang kokoh, 7 perkara yang kokoh di langit. Sab'an shidada, 7 yang kokoh. Waja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan daripada pelita yang terang, terang benderang ini matahari. Wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari al-muqsirat, dari awan itu ma'an thajjaja, air yang deras. Linukhrija bi habban wa nabata, supaya kami keluarkan dengan air itu habban wa nabata, biji-bijian dan nabat, tumbuhan. Pencet ngangkat ini anu sinyal. Ya sudah dibuka. Hah? Sama apa memang bawaan anunya. Tadi awal bagus, terus turun. Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Gayanya seperti Pak Ahmadi. Ininya. Enggak. Oh, ininya yang mepet pintu. Bismillah, coba. Bentar dulu. Ini baru mulai lagi coba. Sana. Bismillah. Naam. Baru mulai lagi. Bismillah. Bismillah.
Ja'alna siraja wahaja. Al-maj'alu mihada, bukankah kami jadikan bumi itu mihad sebagai hamparan. Jibala autada, gunung-gunung itu sebagai pasak. Wal jibala autada. Khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Itu sebagai peristirahatan. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu sebagai tempat penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna siraja wahaja. Kami jadikan di langit itu pelita yang terang benderang, itu matahari. Wa anzalna minal mu'tharati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan itu air yang deras. Wa nukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami keluarkan dengan air itu biji-bijian, makanan pokok, wa nabata, dan tumbuhan yang lain. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rimbun, yang rindang. Maka setelah Allah mengabarkan tentang kiamat, maka Allah mengabarkan tentang kiamat atau kebenaran berita yang agung berupa Quran itu. Allah memberikan bukti pada kekuasaannya. Itu Allah jadikan al-ardu mihada, bumi itu sebagai hamparan. Jadi dihamparkan untuk makhluk sehingga mereka bisa menetap di atas bumi itu. Juga gunung sebagai autad, sebagai watat, pasak, sehingga menstabilkan bumi dan menetapkan bumi sehingga tenang, tidak bergoncang. Kemudian kami jadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi suksesi pergantian keturunan, baik itu baik hewan, manusia, tumbuhan, apa saja yang berpasang-pasangan. Kemudian dan di situ juga tanda bahwa satu membutuhkan yang lain. Hanya Allah yang tunggal, yang maha tidak memerlukan siapapun. Ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai subat. Bisa nih, saya offline aja lah. Saya rekam ini, nanti diupload. Coba 2 kali gagal. Kami jadikan tidur itu sebagai subat. Ini peristirahatan. Memutus aktivitas. Tidur itu sebagai pemutusan aktivitas untuk beristirahat. Supaya apa? Supaya terhasilkan peristirahatan dari banyaknya gerak
dalam penghidupan di siang hari. Badan ini memang secara metabolisme butuh pada istirahat, maka Allah jadikan tidur itu sebagai subat. Bukan hanya peristirahatan secara zahir, dalam proses tidur itu sendiri terjadi pergantian atau metabolisme tubuh tertentu yang mengganti kemudian sel-sel peremajaan dan sebagainya. Ini terganggu karena tidur itu ya bisa menyebabkan daripada apa? Gangguan kesehatan. Bagaimana kebanyakan tidur juga ya secara kesehatan juga nggak bagus. Kemudian waja'alna laila libasa, waja'alna laila libasa. Allah kami jadikan malam itu sebagai libas. Libas. Kami jadikan Quran itu sebagai libas, sebagai pakaian. Jangan apa? Al-laila malam itu sebagai libasan, ibarat pakaian. Pakaian itu menutupi. Malam itu menutupi juga dengan gelapnya. Walaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Ya, karena fungsinya pakaian itu menutupi pelindung. Atau sakanan, sebagai menafsirkan libasan sakanan. Tempat yang tenang. Untuk menenangkan daripada pakaian itu menenangkan dari panas dan dingin. Maka malam pun menenangkan sehingga dalam keadaannya yang sunyi sehingga kondusif untuk istirahat. Waja'alna nahara ma'asya, ini malam itu lebih hening. Allah buat keadaannya begitu gelap, udaranya ya kan dingin dan sebagainya, gelap cahayanya dan seterusnya. Gampangnya saya sering sampaikan, kalau kita mau tahu tenangnya malam dan itu kaitannya sama sholat. Malam kenapa dikeraskan suaranya dan sholat di siang hari itu disirkan. Karena malam itu lebih hening, soalnya disebut Diyanatul Thalibin juga. Malam itu lebih hening. Kalau tidak percaya, setel televisi ya, itu dengan volume yang sama, umpama 20 ya 20. Antara coba bandingkan kita dengarkan di waktu siang sama di waktu malam. 20 itu mungkin di waktu malam sudah keras sekali. Tapi waktu siang. Jadi Allah jadikan malam itu libas. Sakanan ini tempat yang tenang, teduh, sehingga kondusif untuk istirahat. Siang Allah jadikan sedemikian rupa dengan terang dan sebagainya, sehingga kondusif untuk beraktivitas. Kalau kayak malam orang ya malas mau keluar juga. Subhanallah, itu maha suci Allah dengan tanda-tanda kebesaran itu tadi. Allah jadikan semua itu sesuai. Jangan nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai ma'ash, tempat cari penghidupan dengan terangnya, cahayanya, ya kan, supaya orang mungkin untuk bergerak. Semua kalau gelap kan susah bergerak. Dengan cahaya itu orang jadi semangat, juga gampang bergerak kesana kemari. Ma'asya, siang itu tempat penghidupan. Kami bangun wabanaina fawqakum sab'an shidada. 7 daripada apa? Langit yang kokoh. 7 bangunan yang kokoh. Sama tu sabak. Shidada ini kokoh dalam arti luasnya, ketinggiannya, kesempurnaannya seperti kita sudah bahas di surat Al-Mulk. Hal tara min futur, apakah kamu lihat? Kalau kamu lihat ke langit, apakah kamu melihat dari kekurangan ciptaan Allah? Tidak ada satupun kekurangan ciptaan Allah. Tartibnya, ya, terus penghiasan langit itu dengan bintang-bintang dan sebagainya.
Makanya oleh karena itu diikuti ayat itu dengan waja'alna sirajan wahaja. Untuk menunjukkan yang keindahan langit Allah jadikan, Allah letakkan di langit itu siraj, pelita yang wahaj, yang terang benderang. Matahari yang menerangi seluruh daripada alam, seluruh penghuni bumi ini. Wazalna muqsirat ma'an thajjaja, Allah turunkan dari muqsirat. Dari awan itu, atau Ibnu Abbas menafsirkan muqsiratul rih, angin. Atau ariyah, angin. As-sahab allati tatahallab bil matar. Muqsirah itu adalah awan yang sudah menyerap hujan seperti tapisan. Muqsir. Dalam bahasa Arab itu asir. Asir itu perasan. Itu jus perasan. Itu asir. Ain sotra. Muqsirat itu seolah-olah sesuatu yang menapis. Mengayak. Karena awan itu seolah-olah seperti ayak kan, karena hujan itu air itu turun dari. Maka awan di sini disebut sebagai muqsirat. Ma'an thajjaja, thajjaj yani munsobban, sesuatu yang dituang deras. Atau bisa juga thajjaj yani mutatabian, bertubi-tubi. Darah kurban yang keluar dengan deras atau sembelih itu juga disebut sajjun. Ma'an thajjaja, air yang deras, yang mengucur deras. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami keluarkan dengan air itu biji-bijian, ini tanaman pokok, makanan pokok, dan nabat, pertumbuhan. Yang mana biji-bijian itu bisa disimpan oleh manusia, dimakan manusia, dimakan hewan sebagian, nabatan, ini pertumbuhan hijau-hijauan yang dimakan dalam keadaan segar. Wajanatin, juga kebun-kebun yang punya macam-macam tumbuhan, macam-macam rasa daripada buah-buahan. Wajanatin alfaf, kebun-kebun yang alfaf. Laffa yalufu itu melipat. Iltaffa ini ijtama'a. Alfafa yani mujtama'an. Kebun-kebun yang rindang, rimbun. Karena berkumpulnya tumbuh-tumbuhan itu di satu kebun yang rapat, yang rimbun. Dan jannat itu identik dengan itu. Jannat, ini kebun yang, karena jannat disebut jannat dari kata jannah junnu, artinya menutup. Jannah itu yang masuk jinnun. Jinnun itu jin karena tertutup dari pandangan mata. Janin karena tertutup dari, maka sebut itu satu akar kata dari jannah. Jannah itu juga satu akar kata ya. Sebut jannah karena tidak terlihat. Dari luar itu tidak terlihat karena dipagari dengan tanaman yang tertutup. Itu namanya jannah. Kebun. Dipagari dengan tanaman yang rimbun, menutup dari pandangan mata sehingga mata tidak bisa lihat ke dalam. Itu jannah. Sama dengan janin, sama dengan jin. Makanya malam apabila menutup itu jannal lailu, menutup malam itu. Makanya orang gila disebut junun karena akalnya tertutup. Itu satu akar kata, junun, janin, jin, jannah. Akar katanya sama. Sesuatu yang tidak terlihat atau tertutup. Kemudian surat Abasa. Itu dari surat An-Naba tadi. Di surat Abasa itu ada 16 ayat. Di surat An-Naba tadi ada sita asyarata ayat, 16 juga. Ayat Jawahir. Ayat-ayat yang berisi tentang ma'rifatullah. Itu
Dari Abasa itu rangkaian ayat 16 ayat itu yang merupakan rangkaian ayat Jawahir mulai dari ayat 17 sampai 32. Qutilal insanu ma akfarah. Mulai dari situ. Qutilal insan, celakalah manusia itu ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Qutilal insanu ma akfarah. Karena manusia itu mengingkari kebangkitan, maka Allah mengatakan qutilal insanu ay lu'ina. Dilaknatlah manusia itu ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Itu ma ta'ajubiyah. Kemudian karena manusia yang seperti ini manusia yang pendusta, mendustakan hari berbangkit, dan pendustaannya tanpa dasar, tanpa suatu sandar. Tapi hanya mujarad istibad, hanya sekedar perasaan tidak mungkin, mustahil, itu dia sudah mendustakan itu. Dan juga tidak adanya ilmu. Ma akfaru, alangkah kufurnya dia. Kemudian in ayyi syai'in khalaqah. Maka untuk mematahkan kekufuran itu Allah kemudian menjelaskan hakikat penciptaan manusia itu. Kok sombong betul manusia itu kufur. Berani mengkufuri Tuhannya, mengkufuri hari berbangkit, mengkufuri apa yang disampaikan para nabi. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa sih dia itu diciptakan? Min ayyi syai'in, dari sesuatu apa khalaqahu, Allah mencipta dia. Min nutfatin, dari nutfah, kumpulan laki, air mani laki dan mani perempuan. Min nutfatin amsyajin di surat Al-Insan kemarin sudah dibahas. Khalaqahu, dari nutfah itulah Allah mencipta dia manusia itu. Faqaddarah, maka Allah memberi kekuasaan, memampukan manusia, atau qaddarah, menentukan. Maka Allah menentukan manusia itu ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau bahagia. 4 itu yang ditulis di rahim. Rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia celaka atau bahagia. 4. Setelah 40 hari kali 3. Setelah ditiupkannya roh. Tsumma sabila yassarah. Kemudian itu jalan as-sabila, jalan itu kami mudahkan. Sebagian menafsirkan jalan itu kami mudahkan, ini jalan ketika dia keluar dari rahim. Allah gampangkan keluar daripada rahim itu bayi tadi. Sebagian lagi menafsirkan as-sabila yassarah itu maksudnya Allah beri segala fasilitas, sabil, jalan, segala jalan itu kami mudahkan. Oksigen semuanya. Wis cuma pak. Sudah tersedia semua. Sumadyo, sampun sumadyo, sedaya. Iya, ada penafsiran kedua. Penafsiran pertama, sabil itu ya jalan dia keluar dari rahim itu. Wasabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah matikan dia, maka Allah kuburkan. Kemudian ya, jadi maksudnya Allah kuburkan, Allah jadikan dia dzaqabrin, memiliki kuburan dalam syariat bahkan sejak Adam alaihissalam sudah ditunjukkan dalam suratul Maidah. Bagaimana ibnai Adam dulu, Qabil dan Habil, pertama kali diajarkan daripada pengkuburan itu. Kemudian Tsumma sabila tsumma amatahu fa akbar. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, kapan Allah berkehendak, maka Allah membangkitkan dia. Ai ba'dahu ba'dal maut.
Mana firman Allah surah Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Maksud tanda kekuasaannya Allah ciptakan kalian dari tanah, itu bapak kalian Adam, dan kalian dari saripati tanah sulalati min tin. Kemudian idza antum basyarun, tiba-tiba kalian menjadi basyar, manusia yang tantashirun, yang bertebaran di muka bumi. Juga Allah bilang wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Lihatlah kepada tulang belulang itu, bagaimana kami bangkitkan dia, nunshizuha, kami berdirikan dia, kemudian kami bungkus dia dengan daging. Kala lamma yaqdi ma amarah. Kala, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amarah. Yani sekali-kali tidak begitu. Ini perkara itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang kafir itu. Lamma yaqdi ma amarah. Dia tidak menyelesaikan apa yang Allah perintahkan pada dia. Ay lam yuaddi ma furidha alaihi min al-fara'id li rabbih. Kalla lamma yaqdi ma amara ay la yaqdi ahadun abadan kullama furidha. Sebagai mengatakan tidak menyelesaikan seorang hamba apa yang diwajibkan pada dia dari Allah. Karena besarnya hak Allah, sulit dia untuk menyelesaikan apa yang Allah perintahkan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kemudian walyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu melihat kepada, memperhatikan pada makanannya. Dan di sini pengungkitan dari Allah SWT. Dan di sini kaitannya dengan kebangkitan tadi, Allah beralih ke makanan. Artinya seolah-olah Allah bilang, kalau kamu masih mengingkari kebangkitan itu, coba kamu lihat makananmu itu dari mana. Asalnya tidak ada. Allah yang tumbuhkan, asalnya tanahnya tandus. Allah yang gemburkan. Kalau pada tanaman itu Allah bisa jadikan yang gersang itu jadi hidup, maka begitulah nanti kamu akan dibangkitkan. Itu korelasinya dengan ayat sebelumnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia yang kufur tadi itu melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang menuangkan air itu dengan penuangan, betul-betul dituangkan. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang memecah daripada bumi itu dengan pemecahan. Bisa jadi memecah itu nanti air itu terserap di bumi sehingga ke dalam bumi. Salakahu yanabi'ah. Allah yang menjadikan dia beberapa mata air yang itu dari hasil serapan air. Atau syaqaqna al-ardha bimana kami pecah bumi itu dengan tumbuhan yang keluar dari dalam bumi. Nah, itu yang lebih sesuai dengan ayat berikutnya, fa'ambatna fiha habba. Tapi yang air itu juga sesuai, jadi karena dengan air itu yang Allah simpan, maka kami tumbuhkan fiha di bumi itu habban, biji-bijian makanan pokok. Habban disebut pertama karena itu dengan itulah qiyamul hayat, penopang kehidupan manusia itu dengan habba, hubub. Wa inaban wa qutbah. Dan juga Allah tumbuhkan inaban, wa qutban, anggur dan sayur mayur. Wa zaitunan wa nakhla. Dan juga zaitun dan pohon kurma. Wa hadaika ghulba. Dan juga kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba. Dan juga buah-buahan dan rerumputan.
Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Yang Allah tumbuhkan itu sebagai tanda bahwa kebangkitan itu benar. Allah suruh melihat kepada makanan yang mana itu Allah yang menumbuhkan dari semula tidak ada atau gersang, tanah yang gersang. Kemudian subhanahu kami yang tuang air itu, kami syakurna Allah, kami yang menumbuhkan tanaman dari bumi dan seterusnya. Fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Hah? Apanya? Oh jelas. Tapi kenapa Nabi Ibrahim menyuruh umatnya Muhammad suruh buah-buahan kebun? Oh, Rasul Jannah. Iya, memang di surga itu kan memang berproses, bukan hanya itu. Ya. Dari mana? Dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal kaitannya sama Ramadan. Di Ramadan itu ada 5 perkara. Di antara 5 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, amarallahul jannata antazayyani. Allah merintahkan pada surga, wahai surga, kau berhiaslah kau. Itu setiap Ramadan. Berhias menjadi lebih bagus. Itu dalilnya juga. Mau tidak langsung kemudian ciptakan. Ya nantinya sempurna, tapi itu kan nanti ketika masuk. Diciptakan jannah, cinta itu kan nanti. Ciptakan buah-buahan, walahmi thayrim masyafaqiyah. Itu ketika mereka menikmati itu nanti. Prosesnya ketika mereka menikmati itu. Adapun penciptaannya, menurut hadis itu berarti ya makin sempurna. Yang termasuk penanaman itu. Penanaman tumbuhan itu yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim ketika Rasul SAW Isra Mi'raj. Ya Muhammad salim ala ummatika, salamlah pada umatmu dan akhbirhum bi anna al-jannata thayyibatul ard. Surga itu bagus, gembur, subur tanahnya. Waktulu min ghirasiha. Hendaknya mereka memperbanyak daripada tanaman-tanaman surga. Bertanya sahabat, apa ghirasul jannah? La haula wala quwwata illa billah. Zikir-zikir itu ghirasul jannah, tanaman-tanaman surga. Dan itu juga dilihat oleh Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj ada malaikat itu nanam di riwayat yang lain. Nanami pohon. Terus dilihat berhenti. Dan kenapa ini kok berhenti? Ya ini ya Muhammad. Mereka ini tanam sesuai dengan apa tasbih daripada yang dibaca. Selesai itu mereka berhenti. Si makhluk apa manusianya berhenti, mereka berhenti menanam, berhenti bertasbih, berhenti. Itu proses penciptaan surga memang begitu. Dikuatkan dengan beberapa riwayat. Allahu a'lam. Adapun yang wafa'il matsawun itu ketika sudah semua itu cuma pak sudah. Ya, tadi kan yang dikabarkan itu cuma tumbuhannya. Yang lain tetap sudah dibidadari, tidak ada. Kemudian dari kecil terus jadi besar, dah ada. Sudah segitu. Uruban atroban. Cuma yang dikabarkan kita, dan kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Jadi kehidupan di surga itu jangan dikiaskan. Terus berarti kalau yang pohonnya itu berproses, berarti yang semua lain berproses. Allah alam kan itu gaib. Gak bisa akal kita masuk di situ. Apa yang Rasul kabarkan, aman Nabi kita ini. Yang enggak jangan digata-gato no dewe. Nah iso. Urusan akhirat itu lain. Ya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul SAW ya begitu. Ya. Iya lah. Ya apa? Bahaya ini. Kalau meyakini tidak ada. Hah? Tidak ada apa majasi. Tidak boleh. Di surga ada. Uiddat telah dipersiapkan lil muttaqin. Itu bil madi. Uiddat.
Cuma Mu'tazilah yang mengatakan belum ada. Katanya kalau ada surga itu nganggur katanya. Kata Mu'tazilah. Pikir dia hari-hari di sana sama dengan di dunia ribuan tahun gitu. Padahal satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Nganggur apanya? Nganggur kan kalau seolah-olah kalau hitungannya sama dengan di dunia yang nganggur ribuan tahun. Ya. Dengan hitungan sana kan lebih cepat. Bukan nganggur. Mu'tazilah yang berpendapat bahwa surga belum ada. Kenapa? Karena belum ada yang disiksa, belum ada kata dia. Karena memang Mu'tazilah lebih menggunakan. Nah, nasnya sudah jelas kok. Neraka uiddat lil kafirin, surga uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan bagi orang kafir, telah disiapkan bagi orang bertakwa surga. Kemudian dan tadi itu Allah suruh surga itu berhias, berarti kan sudah ada. Tiap tahunnya, tiap Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Kemudian surat Al-Infitar. Ada 3 ayat. Itu ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apakah yang memperdayakanmu? Bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu, ini sehingga kamu bermaksiat terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, itu Tuhan yang menciptamu, fasawwaka, lalu menyempurnakan bentukmu, wa'adalak, dan menjadikanmu proporsional, seimbang. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, rakkabaka, dia menyusunmu. Menyusunmu dalam bentuk yang dia kehendaki. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu itu tertipu terhadap Tuhanmu yang Maha Dermawan. Jadi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang mana dia telah menciptamu, Tuhanmu tadi, dan menyempurnakan bentukmu. Kemudian yang menipu mereka adalah syaitan, menurut sebagian pendapat. Dengan sebagian para sufi lain atau pendapat yang lain berkata al-jahl, kebodohan, itu yang menipu mereka. Mungkin juga sebagian sufi yang lain mengatakan, seandainya Allah tanya kepada saya, ma gharraka bi rabbikal karim. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, Allah menyebut bi rabbikal karim, dengan Tuhanmu yang Maha Dermawan, seolah-olah Allah sudah mendiktekan jawabannya. Itu yang membuat kita tertipu adalah karom, sifat kedermawanan Allah itu yang membuat kita tertipu. Dan Allah tidak langsung menyiksa, kadang Allah justru malah menutupi. Ya, kedermawanan itu yang kadang membuat kita jadi ghurur dengan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Makanya harus seimbang antara khauf dan roja. Kalau terlalu banyak harap, ya akhirnya ghurur. Terlalu banyak harap, akhirnya tertipu dengan luasnya rahmat Allah. Terlalu banyak khauf, takut, ya putus asa dari rahmat Allah. Itu dua-duanya buruk. Kemudian alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, itu Allah yang menciptamu, menyempurnakan bentukmu, fa'adalak, dan membuatmu proporsional bentuknya. Iya, taswiyah.
Diriwayatkan bahwa suatu kali Rasulullah SAW meludah di tangan beliau, telapak tangan beliau SAW. Lalu beliau meletakkan jari beliau di ludah itu. Dan kemudian beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Adam, anna tu'jizuni waqad khalaqtuka bimithli hadha. Wahai Adam, bagaimana kau dapat melemahkan saya? Sedangkan saya sudah menciptakan kau dari yang seperti ini. Ini air yang menjijikkan seperti itu. Hatta sawaituka wa addaltuka. Sampai apabila saya sudah sempurnakan bentukmu, saya seimbangkan bentukmu, masyaita baina burdain, kau berjalan di antara dua pakaianmu. Wal ardi minka wa'idun, dan bagi bumi dari tubuhmu itu nanti menjadi wa'id, akan menjadi kuburmu. Lalu kau jamak wa mana'ta, sedangkan kau mengumpulkan harta dan kau pelit. Hatta idza balaghatit taraqi, sampai apabila sudah sampai di kerongkongan, baru kamu akan mengatakan atas sodak, saya mau sedekah. Wa ana awanu sadaqah. Ya, apakah itu memang waktunya sedekah ketika sudah kerongkongan baru? Niyadzubillah min dzalik. Sampai situ terakhir nanti surat Buruj, belum masih beberapa surat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nututi ya. Iya. Surah Al-Fatihah.